kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari semester 3 kelompok 6 akan mempresentasikan Islam dan Kearifan Lokal di Lombok. mata kuliah Islam dan Budaya Lokal, dari dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Syahbana MHum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Dulestari dengan NIM 220101011. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan terkait dengan sejarah masuknya Islam ke Lombok. Jadi ada 3 teori yang menjelaskan bagaimana cara Islam itu masuk ke Lombok. Teori pertama menjelaskan bahwa Islam masuk ke Lombok pada abad ke-13 Masehi bersamaan dengan kedatangan para pedagang dari Gujarat ke Perlak, Samudra Pasai dan Arab, yaitu salah seorang mubalik yang bernama Syekh Nurul Rasyid itu menikahi seorang wanita setempat yang bernama Dewi Anjani, dan kemudian mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Zulkarnain, yang dimana Zulkarnain ini menjadi cikal bakal Raja Selaparang. Nah, teori pertama ini dibuktikan dengan adanya makam seorang Arab yang bernama Sayyid Duhri Hadab Al-Hadami di kota Mataram. Beliau adalah tokoh yang mengembangkan ajaran Islam pada masa kerajaan Selaparang di Pulau Lombok. Selanjutnya yaitu teori kedua menjelaskan bahwa Islam masuk ke Lombok itu dibawa dari Jawa oleh Sunan Prapen, yakni putra dari Sunan Giri. Ia datang bersama dengan Pangeran Sangapati pada abad ke-16 Masehi melalui jalur utara. Nah, hal ini dapat dilihat dengan adanya keberadaan pemukiman orang Jawa seperti Ampel Duri dan Ampel Gading di Bayan Lombok Utara. Dan selanjutnya itu teori ketiga menjelaskan bahwa Islam masuk ke Lombok pada abad yang sama, yakni abad ke-16 Masehi, tetapi melalui jalur timur, yaitu dari Pulau Sumbawa, kemudian disebarluaskan oleh para pedagang dan pelaut dari Makassar. Nah, teori ketiga ini serupa dengan cara Islam itu masuk ke Bima dari Makassar sebelum sampai ke Lombok. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya M. Panji Surafakih dengan NIM 220601029. Sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan makna filosofi pakaian adat Sasak. Yang pertama, sapu. Selain bermakna sebagai mahkota bagi pemakainya, sapu juga bermakna sebagai tanda kejantanan bagi seorang pria dan pengendali dari pikiran-pikiran yang kotor. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh seorang budayawan bahwa sapu berasal dari kata sofa yang artinya suci, bersih, dan jernih, yang artinya diikatnya kepala dari pikiran-pikiran yang kotor. Sabuk juga bermakna sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai tanda penghormatan kepada masyarakat. Yang kedua, penggunaan baju pegon. Baju merupakan penutup aurat dan sebagai simbol kehormatan seseorang, karena seseorang dapat dinilai kemartabatannya dari baju atau pakaian yang dikenakannya. Dalam masyarakat Sasak, baju pegon juga merupakan pembeda antar kelas dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga, tamper. Tamper merupakan kain panjang yang digunakan sebagai sarung penutup aurat dari bagian perut atau pinggang dengan ujung kain tajam menjuntai ke bawah yang disebut dengan cote. Makna cote ini yaitu adalah untuk mengingat kematian dan juga menunjukkan sikap tawaduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna cote ini sangatlah dalam karena berkaitan dengan asal-usul penciptaan manusia serta fitrah sebagai manusia untuk selalu mengingat Sang Pencipta. Yang keempat, umbak. Selendang umbak ini dibuat khusus dalam ritual adat suku Sasak. Umbak ini ada 2 macam, yakni umbak dalam pemerintahan dan juga umbak kombong atau umbak kemalik yang diperuntukkan untuk anak-anak yang baru dilahirkan sebagai simbol pengasuhan orang tua, khususnya ibu. Dan yang terakhir, ada penggunaan keris sebagai sesingkuran. Penggunaan keris sebagai sesingkuran ini diperuntukkan untuk kesatria yang memiliki keberanian dalam mempertahankan diri ataupun komunitas. Sedangkan untuk penggunaan pisau kecil untuk membantu orang lain.
Karena pisau ini serbaguna, dapat digunakan dalam pekerjaan maupun dalam keadaan terdesak sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisatun Hasana dengan NIM 2206010008. Di sini saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan makna filosofi pakaian adat Sasak perempuan. Baik, yang pertama ada aksesoris kepala, yang dimana aksesoris kepala ini merupakan hiasan pada hijab atau kerudung bagi yang menggunakannya. Ini merupakan simbol aura kecantikan pada seorang perempuan yang menggunakan pakaian adat Sasak. Baik, yang kedua ada baju atau sering disebut dengan kuace, yang dimana baju ini merupakan penutup aurat bagi seorang wanita. Baju ini merupakan kehormatan bagi seorang diri perempuan. Baik, selanjutnya ada selendang atau lempot, yang dimana selendang ini sering disampirkan dari kiri ke kanan. Ini merupakan simbol untuk menjaga harga diri seorang wanita atau untuk melindungi tubuh bagian dada. Baik, selanjutnya ada sabuk, yang dimana sabuk ini sering digunakan pada busana perempuan, yang dimana sabuk ini merupakan simbol kesuburan pada seorang perempuan atau bentuk pengabdiannya kepada orang tua dan suaminya. Nah, yang terakhir ada kain, yang dimana kain ini merupakan penutup aurat bagi seorang wanita, yang dimana kain ini merupakan simbol kemartabatan atau kehormatan sebagai pemakainya. Sekian pemaparan dari materi saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufron dengan NIM 2206010001. Di sini saya selaku pemateri terakhir akan menyampaikan aturan-aturan dalam kita menggunakan pakaian adat. Di sini saya akan menyampaikan 5 macam aturan, yang dimana aturan ini telah dibuatkan atau telah dicantumkan oleh Jalaluddin Arzaki. Adapun aturan-aturan dalam kita menggunakan pakaian adat Sasak, diantaranya ada 5 macam. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan patut wirasa, kedua patut wirame, patut wirage, patut wiusana, dan patut widagde. Yang pertama saya akan menjelaskan patut wirasa. Apa itu patut wirasa? Patut wirasa artinya kita itu harus berpenampilan dengan penuh tanggung rasa, atau dengan bahasa lain dengan perasaan halus gitu. Atau dengan kata lain, kita itu harus berpenampilan dengan sopan santun atau dengan adab yang baik. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan patut wirame. Apa itu patut wirame? Patut wirame artinya kita itu harus berpenampilan dengan indah, wajar, serta harmonis. Yang selanjutnya, ada yang dinamakan dengan patut wirage. Apa itu patut wirage? Patut wirage artinya kita itu harus berpenampilan dengan raga yang gagah serta aura yang tinggi begitu. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan patut wiusana. Apa itu patut wiusana? Patut wiusana artinya kita itu harus berpenampilan dengan indah, serasi, patut, patuh, serta penggunaannya itu harus sesuai dengan adat tersebut. Contohnya seperti sapu. Sapu itu digunakan di kepala, bukan di tangan, apalagi kaki. Jadi di sini patut wiusana artinya kita itu harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi begitu. Dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan patut widagde. Apa itu patut widagde? Patut widagde artinya kita itu harus berpakaian dengan tampilan yang satria, menghargai orang lain, tidak sombong, serta tidak gila dengan pujian. Maka dari itu, setelah kita menerapkan aturan-aturan ini dalam menggunakan pakaian adat Sasak, maka seakan-akan kita itu sudah menggambarkan jati diri kita itu sebagai orang Sasak Tulen. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya selaku pemateri terakhir. Sekian, terima kasih.
Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Jangan lupa like, Komen. Share. Dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.